Shalom teman-teman permata yang ada di rumah. Ya, apa kabarnya malam hari ini? Ya, pasti luar biasa ya. Nah, teman-teman, malam ini kita akan memulai PA Permata kita dengan jam doa Permata GBKP. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita angkatkan satu lagu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Allah adalah kasih. Kasih merupakan sifat dan karakter Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukti kasih Allah kepada manusia telah dinyatakannya dengan pengorbanan Tuhan Yesus
atas kayu salib. Menyadari begitu besarnya kasih Allah kepada kita, Tuhan Yesus juga menginginkan untuk kita meneladani kasih Allah dalam kehidupan. Dengan melakukan kasih. Meneladani kasih Tuhan Yesus. Berarti kita harus mengerti pengertian kasih itu sendiri. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 4 ayat 5 sampai dengan 7. Berbicara tentang pengertian kasih. Dikatakan bahwa kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Dan ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah. Dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu percaya segala sesuatu mengharapkan segala sesuatu sabar menanggung segala sesuatu. Inilah kasih itu. Yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Tuhan katakan dalam firman-Nya,
Dan sekalipun aku membagi-bagikan sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Firman Tuhan ini mengajarkan untuk kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan dengan landasan kasih. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 30 sampai dengan 40. Kasih adalah penggenapan dari segala hukum yang ada, dan kasih itu adalah Allah sendiri. Mari kita masuki ibadah PA ini untuk kita bisa memahami bagaimana seharusnya kita menjalani kasih sesama saudara. Kasih kepada kakak, kasih kepada abang, kasih kepada adik, dan kasih kepada sahabat kita.
Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan yang masih boleh kami rasakan, Bapa. Bapa yang baik, buat waktu dan kesempatan ini, Bapa, akan kami pakaikan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, ini kami anak-anak-Mu, Bapa. Kami selalu ingin menyembah-Mu. Kami selalu ingin menaikkan pujian-pujian kami, Bapa. Hadirlah di tengah-tengah kami. Urapi hati dan pikiran kami, Bapa. Berkati setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa dan permohonan kami. Kami panjatkan kepadamu. Amin.
sahabat yang baik hati, perhatian dan setia dalam suka dan duka adalah harapan kita. Namun sering sekali kita menuntut lebih dari sahabat kita. Tanpa kita sadari, kita bahkan belum menjadi sahabat yang baik bagi mereka. Sifat egois, keras kepala, dan cenderung adanya kepentingan kita terhadap mereka. Hari ini kita juga mau merenungkan bagaimana sebaiknya kasih kita terhadap sesama, terhadap sesama saudara, baik itu kakak, abang, adik, dan sahabat kita. Kasih antara saudara tumbuh secara alamiah. Bahkan dalam Alkitab kata saudara merajuk pada sesama orang percaya. Alkitab mendorong kita untuk mengasihi setiap orang yang ada dalam keluarga. Seperti dalam Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Meskipun perintah Tuhan untuk mengasihi setiap anggota keluarga sudah jelas kepada kita, namun pertikaian antara saudara sering sekali tidak dapat dihindarkan. Seperti tokoh Alkitab yaitu Kain, yang membunuh Habel karena terselimuti rasa cemburu.
Ada juga perselisihan antara Yakub dan Esau. Yang bahkan sudah dimulai sejak mereka dalam kandungan. Benang merahnya adalah perselisihan atau pertikaian sesama saudara. Ini karena ketiadaan kasih di dalam hidupnya. Karena firman Tuhan juga dikatakan dalam Alkitab, dari Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Namun sebagai orang percaya, mari kita belajar untuk menjadi saudara yang baik bagi kakak, bagi abang, adik, dan sahabat kita. Adapun hal-hal yang harus kita lakukan, yang pertama adalah kita harus mengasihi saudara kita. Sesuai dengan apa yang Yesus telah ajarkan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah,
sebab Allah adalah kasih. Kedua, tunjukkanlah kebaikan kepada orang lain. Bukan untuk mendapat pujian atau pura-pura baik. Perlakukanlah orang yang ada di sekitar kita baik itu kakak, baik itu abang, baik itu adik, dan juga sahabat kita. Sebagaimana kita ingin diperlakukan. Dalam Lukas 6 ayat 31, dan sebagaimana kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuat jugalah demikian kepada mereka. Ketiga, berusahalah untuk damai dengan semua orang. Roma 12 ayat 8. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Setelah kita memperhatikan hal tersebut, maka kasih persaudaraan akan tetap terpelihara. Karena tidak ada kata berpisah untuk hubungan persaudaraan. Setiap perselisihan akan menemukan titik temu masalahnya. Sehingga hidup rukun dan damai sesama saudara bukan hanya sebatas harapan dan angan-angan, tetapi dapat tercermin dalam kehidupan dan keluarga Permata GBKP. Mari kita berdoa untuk kakak
untuk abang kita. Agar tetap diberikan hikmat dan kebijaksanaan dan dapat menjadi teladan bagi adik-adiknya. Tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami Mari kita berdoa untuk adik kita agar dapat memiliki tanggung jawab dan selalu menghormati kakak dan selalu menghormati abang dan selalu menghormati orang tua. Mari kita berdoa untuk sahabat kita agar kita
saling menopang. Dan saling mengingatkan. Tidak ada keegoisan. Dan ketulusan tetap terjaga. Sekarang tibalah saatnya kita mengumpulkan persembahan ucapan syukur kita. Mari kita persiapkan dengan baik. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi, kecaplah dan lihatlah. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, mari kita angkatkan lagu Allah Itu Kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam
bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Bapa buat penyertaan Tuhan yang masih boleh kami rasakan. Hingga ke penghujung jam doa kami pada malam hari ini Bapa. Biarlah kiranya jam doa kami pada malam hari ini dapat kami maknai dengan baik. Dan ajarilah kami Bapa untuk selalu mengasihi kakak kami, abang kami, adik kami, dan juga saudara kami Bapa. Kiranya Tuhan yang selalu menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang selalu membimbing kami supaya kami tetap mengasihi saudara dan keluarga kami, Bapa. Bapa di dalam sorga, begitu juga dengan teman-teman Permata yang pada hari ini ikut dalam jam doa pada malam hari ini, Bapa. Kiranya Tuhan juga yang memberikan mereka kesehatan. Berkati setiap langkah kehidupan mereka, Bapa. Berkati pekerjaan mereka. Berkati perkuliahan mereka. Dan juga Bapa berkati persekolahan mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami, Bapa. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka kesehatan. Tuhan juga yang memberkati pekerjaan mereka. Tuhan juga yang memberikan mereka rezeki, Bapa. Supaya mereka tetap mendapatkan sukacita yang datangnya daripadamu. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat teman-teman kami, Bapa, yang terkena dampak COVID-19. Kiranya Tuhan juga yang memberkati, berkati setiap langkah kehidupan mereka, Bapa. Berikan mereka semangat, berikan mereka kesabaran, Bapa. Dan juga Bapa berikan mereka kekuatan. Karena kami yakin dan percaya bahwa kekuatan kami, semangat kami datangnya daripadamu, Bapa. Bapa dalam sorga, begitu juga dengan tim multimedia.
yang telah bekerja semaksimal mungkin Bapa. Buat petugas yang melayani pada malam hari ini, kiranya Tuhan juga yang memberkati pekerjaan perkuliahan mereka Bapa. Berkati juga setiap pelayanan yang mereka lakukan Bapa. Supaya nama-Mu terpuji di sepanjang hari Bapa. Bapa dalam sorga, begitu juga dengan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati persembahan ini Bapa. Biarlah persembahan yang telah kami kumpulkan ini dipergunakan untuk pelayanan gereja Tuhan. Bapa yang baik, masih banyak yang ingin kami minta Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan apa yang kami perlukan. Bapa, ampunkan segala kesalahan yang kami perbuat, supaya kami layak disebut sebagai anak Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, kami datang melalui satu nama yang indah, yang telah mengajari kita doa Bapa kami, kita ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom teman-teman Permata. Ya. Jam doa kita pada malam hari ini telah selesai, dan semoga kita semakin mengasihi saudara kita, mengasihi kakak kita, mengasihi abang kita, dan mengasihi adik-adik kita. Nah, teman-teman Permata, inilah jam doa kita. Sampai bertemu di Sabtu depan. Kiranya Tuhan yang memberkati teman-teman semua Permata. Tuhan juga memberkati setiap kehidupan teman-teman Permata. Bujur, shalom, Tuhan Yesus memberkati.